Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Panca Azhar, NIM saya 234222048 dan saya berasal dari kelas TIF 22 malam ya. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS ya yang diberikan dari kuliahan saya. Mata kuliahnya adalah pemrograman jaringan. Nah, di UAS kali ini saya akan melakukan seperti networking dari ketiga server. Nah, di sini saya sudah membuat 3 server Debian ya, 3 server Debian menggunakan VirtualBox. Dan di tugasnya yaitu selain membuat 3 server, saya harus melakukan kayak semacam networking dari server 1 ke server 3. Itu networkingnya adalah semacam blok ya. Jadi saya tidak bisa melakukan akses dari server 1 ke server 3. Sebaliknya dari server 3 juga tidak bisa mengakses ke server 1. Dan untuk server 2-nya itu dia bisa mengakses keduanya ya. Jadi server 1 dan server 3 bisa mengakses ke server 2. Begitu juga dengan sebaliknya, server 2 bisa mengakses server 1 dan server 3. Di sini di layar juga saya sudah memiliki server 1, 2, 3 ya. Untuk server satunya bisa dilihat di sebelah kiri sendiri, yang paling besar itu adalah server 1. Dan untuk yang ada di pojok kanan atas, yaitu yang ada di sebelah sini, itu adalah server server kedua. Dan untuk yang berada di pojok kanan bawah ini adalah server ketiga ya. Oh ya. Nah, jadi di sini saya menampilkan terlebih dahulu untuk IP-nya masing-masing ya. Untuk IP server 1 di sini saya menggunakan IP 192.168.48.1. Saya menggunakan 48 karena NIM saya adalah 48 ya. Dan untuk di sini yaitu IP-nya saya juga menggunakan 48, dan karena dia server kedua saya menggunakan angka 2 di belakangnya. Dan untuk server 1 saya menggunakan angka 1 untuk di belakangnya. Dan untuk di server 3 saya menggunakan angka 3 untuk di belakangnya ya. Nah, di sini kita save saja dulu semuanya. Baik, kita save dulu. Untuk server 1 dan server 3 ini baru saja saya rubah IP-nya ya. Jadi akan saya restart terlebih dahulu. Di sini sebentar, akan restart dulu ya. ITC init D networking restart. Nah, sedang merestart ya. Sekarang kita coba di yang server ketiga dulu. Server 1 sudah berhasil merestart. Sekarang kita ke server 2 nya dulu ya. Kita restart dulu. Kita tunggu dulu untuk server 3 nya. Nah, server 3 sudah berhasil restart. Server 2 sudah, IP-nya juga sudah saya lakukan ya. Sudah tidak perlu saya restart lagi, tapi tidak apa-apa, di sini saya restart juga ya untuk berjaga-jaga. Kita restart juga, kita tunggu lagi nanti. Nah, sambil menunggu server 2 restart, kita menampilkan IP-nya dulu untuk server 1 dan server 3 ya. Dan di sini sudah terbukti ya, untuk server ketiga sudah berubah. Untuk di endpoint 9 tadi saya menaruh di endpoint 9, maaf tadi saya tidak berkata. Untuk endpoint 9 saya menggunakan endpoint 9 ya. Dan di sini juga sudah berubah. Dan untuk endpoint 8 dan 3 nya itu saya menggunakan DHCP ya tadi ya. Bisa saya tampilkan lagi. Nah, ini semuanya sama. Untuk endpoint 8 dan 3 nya saya menggunakan DHCP. Semuanya sama, di server 2 dan 3 juga sama. Saya menggunakan DHCP juga untuk di endpoint 8 dan ketiganya. Baiklah, kita keluar. Nah, IP-nya tadi sudah di sini berubah 481, 482, dan sekarang kita coba di server kedua. Di server kedua ini 482 ya untuk di endpoint 9. Berarti semua IP-nya juga sudah berubah.
Nah, sekarang kita coba melakukan ping terlebih dahulu ya. Kita ping dulu ke server kedua ya. Ini dari server 1 kita ping ke server kedua. Oke, server ke 1 ngeping server 2 berhasil ya. Dan sekarang kita coba server 2 ngeping server 1 terlebih dahulu. Oh, maaf, salah. 481 berhasil juga, server 2 nya berhasil ngeping ke server 1. Sekarang kita ke server 3 dulu, kita ping server 1 nya juga. Harusnya tidak berhasil ya, tapi karena belum saya blok berarti ini harusnya berhasil. Jadi kita coba dulu apakah server 3 nya bisa ngeping server ke 1, karena baru saja kita restart IP ya. Baik, ternyata berhasil, berarti ketiga server ini sudah masuk harusnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba server 1 ngeping server 3 juga, karena tadi kita sudah coba ke server ketiga ya, server kedua ya. Nah, kita coba ke server ketiga, berhasil juga. Untuk awal-awal tidak apa-apa ya, berhasil. Nanti kita akan coba blok, harusnya ini tidak berhasil ya nanti ya. Di sini kita coba, kita ping ke server ketiganya, berhasil juga. Nah, untuk ini tadi kita belum ping ke server kedua. Nah, server kedua juga berhasil semua. Sekarang kita coba ngeblok ya, kita ngeblok server 1 ke server 3, dan server 3 juga ngeblok ke server 1. Untuk bloknya itu kita menggunakan iptables ya. Untuk yang belum menggunakan iptables, nanti download dulu iptables, nanti bisa apt install iptables gitu. Dan untuk saya ini sudah selesai install, jadi saya akan langsung ya menggunakannya sudo iptables. Untuk perintahnya ini A, lalu input ya, lalu kita masukkan S nya kecil. Nah, setelah seperti ini kita masukkan IP nya terlebih dahulu. Untuk yang di blok itu IP nya adalah server ketiga, berarti kita masukkan IP nya server 3 untuk di server yang ke-1 ya, yang ada di sebelah kiri ini. Ketika sudah selesai, kita C dan kita drop. Nah, ini tandanya berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita coba di yang server ketiga untuk ngeblok ke server ke-1. Ini kita masukkan dulu, kita masukkan IP nya server 1. Nah, sekarang kita blok. Oke, sekarang kita coba ya melakukan ping dari server 1 ke server 3. Langsung saja kita coba ping 48.3. Nah, di sini tidak berhasil ya. Tidak muncul kayak seperti yang di atas yang 64 bytes itu nggak muncul. Kita stop saja, dan di sini tertulis 100% paket loss. Berarti kita berhasil melakukan blok dari server 1 ke server 3. Sekarang kita coba ping ya untuk server 3 ke server 1. Nah, tidak berhasil juga, tidak muncul lagi ya, tidak muncul apa-apa. Sekarang kita berhentikan, dan di sini 100% paket loss, berarti tidak berhasil. Untuk ngebloknya berarti di sini kita sudah berhasil dari server 1 ke server 3. Dan sekarang untuk testing yang keduanya yaitu adalah melakukan telnet ya. Berarti telnetnya ini kita harusnya server 1 dan server 3 itu tidak berhasil ya. Kita coba telnet dari server 1 ke server 2 terlebih dahulu, yang ada di pojok kanan itu ya. Untuk portnya di sini saya menggunakan port 80 saja ya secara default, dan di sini tertulis connected. Oh maaf, di sini tertulisnya connected, berarti berhasil. Tertulis connected berarti server 1 bisa connect ke server 2 dari telnet ya. Kita keluarkan saja, dan sekarang kita coba juga dari server 2 untuk masuk telnet ya, telnet ke server 1, mengakses server 1, portnya 80. Nah, berhasil juga di sini connected juga tertulisnya ya, sama seperti yang ada di server 1. Server 2 nya connect ke server 1 ya, berhasil. Sekarang kita keluarkan saja,
Sekarang kita coba server 3. Server 3 ini kita coba langsung ke server 2 saja, karena harusnya kalau ke server 2 itu dia berhasil ya. Jadi kita coba telnet ke server 2 dengan port 80. Nah, ternyata benar di sini connect ya, masih sama connected juga, berarti server 2 bisa mengakses atau diakses oleh server 1 dan server 3. Sekarang kita keluarkan saja di sini. Sekarang mari kita coba server 1 dan server 3 yang harusnya tidak bisa connect ya. Kita lakukan di sini internet, kita masukkan IP-nya server 3. IP-nya 80. Nah, di sini trying terus ya. Kalau trying terus gini berarti tandanya tidak berhasil connect. Di sini ada tulisannya trying. Trying ini berarti tandanya tidak berhasil connect ya. Lalu di sini kita coba dari server 3 ke server 1. Kita masukkan. Sebentar, ini ketutup atau enggak ya? Mungkin ketutup ya. Oh, tidak apa-apa, enggak terlalu ketutup ya. Oh maaf, kita masukkan servernya, portnya 80. Oke. Oh maaf, salah. Kita tidak lakukan telnet di sini ternyata ya. Maaf, makanya tidak bisa tadi. Saya fokus mengecek ini tulisannya ketutup atau enggak gitu ya. Tapi ternyata ketutup. Ini kayaknya mungkin kita kecilkan saja di sini. Gak apa-apa, bisa kita kecilkan. Nah, mungkin kelihatan ya kalau gini ya. Baiklah, kita stop saja ini. Ini belum kita enter. Nah, di sini masih trying, juga sama trying, berarti tidak berhasil connect ya. Di sini tulisannya trying dari server 3 ke server 1. Baik, udah selesai seperti itu. Sepertinya sudah berhasil semua. Untuk server 1 keblok ya, memblok server 3, dan server 3 juga memblok server 1 untuk saling mengakses, dan ternyata sudah berhasil di sini. Dan server 2 juga dia tidak melakukan blok sama sekali untuk ke server 1 dan server 2. Jadi sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menerangkan ya. Jadi saya pamit, mohon undur diri, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.